Alia, saya akan membawa acara di perbincangan kali ini. Topik perbincangan kali ini yaitu dengan cara bagaimana menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemi seperti sekarang ini. Kali ini kita akan ditemani dengan narasumber kita yaitu dengan Dr. Ayu Maharani. Beliau adalah dokter umum di Klinik Astamedida. Halo semuanya. Gini dok, pasti teman-teman banyak yang tahu bagaimana sih dok cara menjaga daya tahan tubuh khususnya selama pandemi seperti sekarang ini ya. Ya, memang itu hal yang paling utama ya bisa kita bilang ya. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh selama pandemi ini kita bisa menerapkan pola hidup sehat. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang harus disehatkan. Dari pertama kita bangun, makan, itu dari pola makan, komposisi makanan harus diperhatikan. Jangan sampai tidak teratur. Kemudian komposisinya asal-asalan, isinya makanan asal-asalan, asal kenyang. Terus yang kedua itu juga istirahat ya. Istirahat itu jangan sampai kurang. Kalau kita tidur itu jangan 2-3 jam aja, tidur jam 12 subuh bangun. Karena kita tuh butuh tuh 6-8 jam untuk tidur ya. Rata-rata orang dewasa ya, itu kalau anak-anak lebih lama lagi butuhnya. Terus dari setelah pola tidur itu juga harus olahraga teratur, sempetin lah 15-30 menit setiap hari sore, atau bagus lagi pagi kan dapat sinar mataharinya, dapat olahraganya jam 7 jam 8 gitu masih oke lah. Terus juga kita harus bisa mengelola stres baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh mungkin itu, khususnya di masa pandemi ini juga ada tambahan, yaitu kalau misalnya kita keluar menerapkan protokol kesehatan yang pakai masker, kemudian rajin-rajin cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun, kemudian juga jaga jarak, hindari kerumunan, itu bisa kita lakukan. Ya, gitu. Kalau untuk nutrisi sendiri, apa saja yang dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang ini dok? Iya, jadi nutrisi itu kan kita tuh sebenarnya di masa pandemi yang penting makan itu komposisinya tepat, dan untuk kebutuhan nutrisi kalorinya jangan sampai kurang ya. Jadi tepat itu yang dimaksud adalah jangan sampai kebutuhan protein terutama dan mikronutrien itu kita sampai kurang, karena di masa pandemi ini itu adalah merupakan hal yang paling utama, protein dan mikronutrien. Mikronutrien yang saya maksud di kali ini itu ada vitamin, ada mineral, ada vitamin A, B, C dan lain-lain, kemudian mineral-mineralnya, dan jangan lupa juga untuk konsumsi air jangan sampai kurang. Iya. Kalau untuk vitamin, ini kan banyak beredar di masyarakat ya dok. Iya. Sebetulnya berapa sih dok kebutuhan vitamin yang kita perlu di dalam tubuh kita? Jadi sebenarnya kan dari dulu tuh kan udah ada ya, makan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kalau misalnya kita menerapkan makan seperti itu, ada sayur, ada buah, ada lauk, protein, kebutuhan vitamin kita sebenarnya sudah cukup, sudah mencukupi. Jadi kayak kebutuhan vitamin C itu kita mungkin sehari-hari perlu sekitar 90, tapi enggak kalau misalnya kita minum suplemen kan memang ratusan miligram ya. Ini mungkin sehari-hari 90 mungkin didapat dari 1-2 buah jeruk udah cukup. Jadi kalau kita apalagi ada sayur-sayuran hijau itu sebenarnya sudah cukup. Yang mungkin kita jadi PR adalah mungkin di vitamin B ya, vitamin D, karena kebiasaan kita ini kurang berjemur. Ya, kurang berjemur. Padahal vitamin D ini saya bilang susah kalau misalnya kita nggak terekspos sinar matahari, dia tidak akan bisa aktif untuk digunakan untuk jadi vitamin D gitu loh. Jadi kecenderungan konsumsi banyak vitamin D kan ada di ikanan, ada di daging sapi, ada di putih telur, susu, keju, itu kita kan konsumsi sehari-hari ya. Tapi
apakah kita berjemur itu jadi PR nih sekarang. Makanya kalau bisa sempetin lah jam 7 berjemur kayak bayi-bayi waktu habis lahir kan dijemur, kita ngerasain lagi lah ya. Karena dia juga vitamin tuh nggak boleh ada yang ketinggalan sih, satu aja kalau bisa dicukupin karena itu berpengaruh sekali pada daya tahan tubuh kita. Iya. Kalau untuk berjemur sendiri dok, itu diwajibkan itu dari jam berapa sampai jam berapa atau? Iya, kalau misalnya berjemur ini ya, kita tuh bisa dari jam 7 sampai jam 8 sebenarnya. Kayak bayi lah. Dulu jemur bayi jam berapa? Kita kan sama. Jam 7 sampai jam 8 tuh sinar bagus. Kita kan ngambil sinar UVB-nya ya. Terus kemudian juga berjemur itu mungkin kalau nggak sempet ya. Jadi berjemur itu kan kita fokus ke ngelola vitamin D-nya itu. Kalau yang lain-lain kan bisa terproses oleh tubuh tanpa bantuan luar. Kalau vitamin D ini kan perlu bantuan luar. Ya. Jadi setelah kita makan banyak, kemudian diekspos sama sinar matahari, benarnya dia tuh bisa dideposit di bawah kulit. Jadi misalnya hari ini aku nggak sempet nih berjemur 15 menit, nggak sempet, ya udah besoknya bisa tuh setengah jam, karena dia bisa ditumpuk. Seminggu nggak sempet, ya seminggu berjemur lah 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9. Tapi nggak tahu ya kalau jadi gosong ya. Ya, sama satu lagi nih, aku mau sharing itu, kita kan kecenderungan orang Indonesia kulitnya tuh sawo matang. Ya, banyak penelitian yang bilang kalau kulit sawo matang itu karena banyak pigmen melanin, jadi vitamin D-nya itu lebih kurang, karena lebih nggak bisa, istilahnya lebih nggak bisa nyerap lah kalau sinar matahari, karena kita kan kulitnya tipenya sawo matang. Jadi ya mungkin ekstra juga berjemurnya, sehingga banyak juga, mungkin bukan saya menganjurkan suplemen ya, tapi saya menganjurkan coba berjemur dulu. Kalau berjemur dicek masih kurang, kan vitamin D itu kadarnya bisa dicek masih kurang, ya memang harus konsumsi suplemen dari luar. Karena PR-nya kita juga selain males berjemur, juga itu kebetulan kita dikaruniain kulit sawo matang itu. Kalau terkait suplemen vitamin sendiri nih dok, itu apakah ada efek samping jika dikonsumsi selama berapa lama gitu? Iya, kalau misalnya suplemen vitamin ya, aku bilang makanya kalau misalnya bisa makan 4 sehat 5 sempurna, makan aja itu. Kan mau makan jeruk 5 gelundung juga enggak apa-apa ya. Kalau suplemen konsumsi vitamin itu sebenarnya gini, vitamin itu kalau nggak diperlukan akan dibuang oleh tubuh. Jadi kalau misalnya kayak vitamin C, kalau nggak sangat berlebihan sekali itu masih nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau dosisnya udah lebih dari 1000 dan itu dikonsumsi tiap hari, itu mungkin akan membebani yang mengeluarkan tadi, yang mengeluarkan kan kebetulan dari ginjal ya. Jadi dia akan membebani kerjanya ginjal, tidak rusak, tapi akan memberi beban yang lebih berat aja ke organ tersebut. Jadi ya sebutuhnya aja, tapi harus cukup ya, paling itu mineral. Dan jangan lupa, yang paling penting orang kelupaan tuh rajin minum vitamin, tapi minum airnya kurang. Nah, padahal di mana-mana proses dalam tubuh sangat tergantung sama kandungan air. Air nih kan di mana-mana gampang dapetnya. Kita minum tiap hari 2 liter lah kan. 2 liter tuh berarti 10 gelas ya kan. Pagi 2 gelas, nanti waktu makan snack 1 gelas, makan siang 2 gelas kan, sampai malam. Kalau cuma 10 gelas harusnya nggak berat ya. Gitu. Tadi dari perbincangan kita hari ini berarti kan sudah dibahas tentang bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh itu kita sendiri sebenarnya yang bisa mengatur ya dok ya. Gitu. Nanti jika ada pertanyaan boleh di email, atau di WA di nomor yang sudah tertera nanti.
Terima kasih perbincangan kita kali ini dengan Dr. Ayu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.